Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mewawancarai Nama saya Muhammad Irsyad Mahdi. kelas Saya kelas 10-11. Nurman ya. Ya. Ibunya Marcella. Betul. Ya. Jadi di sini mau nanya atau enggak nih? Saya mau nanya. Nanya apa? Saya nama aslinya Wisnu ya sebelumnya. Terus saya pengen nanya nih. Oke. Jelaskan apa Wisnu? itu hibridoma dan keunggulannya? Gampang banget ya. Hibridoma adalah sel hasil fusi antara sel limfosit B yang memproduksi antibodi spesifik dengan mieloma, sel kanker sumsum tulang yang dapat membelah secara tak terbatas. Teknik ini pertama kali dikembangkan oleh George Kohler dan pada tahun 1975 untuk menghasilkan antibodi monoklonal dalam jumlah besar. Terus proses pembuatannya tuh yang pertama hewan. Biasanya tikus kayak ini belakang kameramen, coba tunjukin belakang kameramennya. Nah, itu tikus. Babon gede banget dong. Disuntikan antigen untuk merangsang produksi antibodi. Apa tuh? Produksi antibodi. Yang kedua, apalagi? sel limfosit B dari limpa tikus diambil karena menghasilkan antibodi. Terus yang ketiga, Merek antibodi apa? sel diam dulu sis. Sel limfosit B difusikan dengan sel mieloma menggunakan agen fusi. Misalnya PEG. Tahu PEG artinya apa? Nggak tahu apa itu. Sama nggak tahu. 4 harus hasil fusi dimasukkan ke media selektif HAT medium untuk menyeleksi hanya sel hibridoma yang hidup. Tahu HAT apa? Nggak tahu. Sama nggak tahu. Oke. Yang kelima, sel hibridoma yang memproduksi antibodi spesifik dipilih dan dikloning. Sekarang keunggulannya nih. 2 menit Apa tuh? Udah 2 menit terakhir. Kan tadi soalnya Udah 2 menit tadi soalnya yang ditanya keunggulannya. Udah, baca cepet. Produksi antibodi monoklonal polispesifik menghasilkan antibodi yang sangat spesifik terhadap satu jenis antigen. Udah, produksi berkelanjutan sel hibridoma dapat membelah tanpa batas sehingga antibodi dapat diproduksi terus-menerus. Terus yang ketiga, kemurnian tinggi antibodi monoklonal lebih murni dibanding antibodi poliklonal. Aplikasi luas digunakan dalam diagnosis penyakit, misalnya tes kehamilan, deteksi virus, terapi kanker, riset biomedis, dan pengembangan obat. Apa kamu ingin tahu lebih dalam soal aplikasinya dalam bidang medis? Nggak usah dah, lama. Udah. Oke, makasih ya Wisnu. Oke, makasih juga Nurman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya ingin wawancara. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Syauqi Hairul Azam Hussein. Bye. Ngapain bye? Nah, Kelas. gitu. Kelas. Kelas 10. Apa lagi ya pertanyaannya? Rumahnya? Apa sih? Rumah saya ada di sebelah Rumah Joko. enggak sebelah SD Darussalam Pekayon. Deket dong. Iya. Berarti lewat donasi ya? Enggak sih. Jauh. Oke, mau nanya apa nih? Nih, gua mau nanya, apa itu bioteknologi dan dampak positif dan negatifnya? Ini tuh gampang banget ya. Ngomong Bu, Bioteknologi adalah maaf. Cabang ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup seperti mikroorganisme, tumbuhan dan hewan atau bagian-bagiannya untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi digunakan dalam dalam berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, industri dan lingkungan. Sekarang dampak positifnya ya. Oke. Jadi ini ada banyak ya di bidang-bidangnya. Pertama di bidang pertanian itu ada peningkatan hasil panen dengan tanaman transgenik yang tahan hama dan penyakit. Contoh hamanya tuh ini, tunjukin. Ini hama. Astaga. Kedua, kurang subur. Itu pertanian. Sekarang kedua itu di bidang kesehatan. Yang pertama itu produksi vaksin dan obat-obatan yang lebih efektif. Misalnya insulin rekombinan. Kedua itu terapi gen untuk mengobati penyakit genetik. Yang ketiga di bidang lingkungan nih sekarang. Kan tadi pertama itu pertanian, kedua kesehatan, sekarang ketiga itu di bidang lingkungan. Yang pertama itu bioremediasi untuk membersihkan pencemaran lingkungan menggunakan mikroorganisme.
Terus yang kedua, pengolahan limbah menjadi produk bermanfaat. Kan di bidang industri, ini kita cepetin aja ya. Produksi makanan fermentasi. Yang kedua itu pembuatan biopolis lingkungan. Nah, sekarang yang negatifnya dulu nih ya. Ini cepet aja. Lingkungan tanaman organik dapat membawa ekosistem alami. Yang kedua, risiko penurunan keanekaragaman hayati. Terus kedua, dampak kesehatan ya. Konsumsi produk organik yang belum diuji sepenuhnya bisa berisiko pada kesehatan. Kedua itu potensi alergi dari makanan hasil rekayasa genetik. Yang ketiga, dampak sosial dan ekonomi. Itu ketergantungan petani pada benih dari perusahaan besar, kemungkinan hilangnya mata pencaharian bagi petani tradisional. Yang keempat terakhir nih, dampak etika, kontroversi terkait cloning dan rekayasa genetika pada manusia. Yang itu bisa moral terhadap manipulasi kehidupan makhluk hidup. Nah, segitu saja. Ngerti nggak nih? Oke, ulang ngerti semuanya, banget. negatifnya ulang semua. Itu. Itu dia. Oke, jadi sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai siapa namanya? Nama saya Aska, Sabar, maju. Kelas. kelas 10-11. Sama Ica. Iya. Mau nanya apa? Sebutkan organisme penghasil enzim. Oke. Ini panjang ini kita. Iya, nggak apa. Berikut beberapa penghasilan ya. Dengerin. Yang pertama, bakteri penghasil enzim digunakan dalam produksi enzim industri karena pertumbuhannya cepat dan mudah dikendalikan. Beberapa bakteri penghasil enzim antara lain, kameramen deketan. Biar sudah kedengeran. Ini. Yang pertama itu ada Bacillus subtilis. Itu menghasilkan enzim amilase, protis, dan lipase yang digunakan dalam industri makanan, deterjen, dan farmasi. Terus ada Bacillus licheniformis. Itu menghasilkan protis dan amilase yang digunakan dalam industri tekstil dan pengolahan pati. Juga ada Bacillus amyloliquefacient. Emang susah ya? Emang susah. Menghasilkan enzim amilase dan protis yang digunakan dalam fermentasi pangan. Terus ada Escherichia coli. Banyak dimodifikasi untuk menghasilkan enzim seperti laktase dan protis yang digunakan dalam pengobatan dan industri susu. Terus ada Streptomyces griseus. Menghasilkan protis seperti streptokinase yang digunakan dalam bidang medis untuk mengatasi penggumpalan darah. Nomor 2 nih sekarang. Oke, nomor 2. Ada kapang, jamur mikroskopis menghasilkan enzim. Tahu nggak apa itu? Nggak tahu itu apa tuh. Sama. Jamur mikroskopis banyak digunakan dalam produksi enzim untuk fermentasi makanan dan farmasi. Contohnya itu ada Aspergillus niger. Itu menghasilkan enzim amilase, glucoamilase, dan pektinase yang digunakan dalam produksi sirup glukosa. Yang kedua ada Aspergillus oryzae, menghasilkan enzim amilase, protis, dan lipase yang berperan dalam fermentasi makanan seperti kecap, miso, dan sake. Terus ada Bacillus oryzae, menghasilkan lipase dan protis yang digunakan dalam fermentasi dan pengolahan lemak. Terus ada Penicillium Crosogenum, selain terkenal sebagai penghasil antibiotik, juga menghasilkan protis yang digunakan dalam industri pangan. Terakhir nih, 3 nih. Udah menit berapa? 2.16. Disebut ini lah. 3 ragi atau disebut yes atau kamir itu digunakan dalam industri makanan dan fermentasi. Yang pertama ada Saccharomyces cerevisiae, menghasilkan enzim invertase dan maltase yang berperan dalam fermentasi alkohol dan pembuatan roti. Terakhir nih, Candida utilis, menghasilkan enzim protease dan fitase yang digunakan dalam pencernaan protein dan peningkatan nutrisi pakan ternak. Makasih ya maksudnya. Saya mengerti. Jadi ada berapa aja? 3. Apa aja? Saya lupa tadi. Lupa ya, emang biasalah. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mewawancarai orang berikutnya. Siapa namanya? Nama saya Aksan 10.8. Kuku. Sama saya Lakula. Iya. Kelas 10.8, Mas. Kuku mas, kuku. 10.8. 8. Terus mau nanya apa? Ini mau nanya apa itu insulin sama pembuatannya gimana? Belum nanya. Tadi nama panggilannya apa? Aksan aja. Aksan aja. Ya, tadi nanya apa? Nanya apa itu insulin, terus caranya gimana? Langkah-langkahnya gimana? Jadi, bagaimana dikit dong? Kamera. Ini kamera. Ini toksik nih. Kocak. dong, woi mana? Proses pembuatan insulin untuk keperluan medis biasanya dilakukan melalui teknologi rekayasa genetika menggunakan bakteri Escherichia coli atau ragi. Berikut adalah langkah-langkahnya didengerin ya. Yang pertama itu isolasi dan cloning gen insulin. Gen yang mengkode insulin manusia diisolasi dari DNA manusia. Terus gen ini kemudian dimodifikasi agar sesuai untuk ekspresi dalam sel bakteri atau ragi.
Terus setelah itu gen insulin disisipkan ke dalam plasmid. Nah, yang kedua, transformasi ke dalam sel inang. Saya dengerin bertiga dengerin. Oke. Sel inang. Itu plasmid rekombinan yang membawa gen insulin dimasukkan ke dalam sel bakteri E. coli atau ragi. Ya. Lewat. Coba, wasting time. Sel inang yang telah menerima plasmid akan mulai mereplikasi dan mengekspresikan gen insulin. Yang ketiga nih, produksi dan fermentasi. Sel bakteri atau ragi dikultur dalam fermentor besar dengan media kaya nutrisi. Terus sel akan tumbuh dan memproduksi protein prekursor insulin yang jumlah besar. Keempat nih. Pemurnian insulin. Protein prekursor insulin dipisahkan dari sel inang melalui teknik pemurnian seperti filtrasi dan kromatografi. Iya begitu. Tahu kromatografi? Gak tahu saya. Sama. Bego kan. Kemudian prekursor insulin diolah menjadi bentuk aktif dengan cara pemotongan enzimatis untuk membentuk struktur insulin yang benar. Ini udah berapa durasinya nih? 2 menit 30. Berarti satu lagi lah ya, ini nanggung nih. Cukup. Ya udah. 5. Formulasi dan pengemasan. Insulin yang telah dimurnikan dicampur dengan bahan tambahan agar stabil dan siap digunakan oleh pasien. Produk akhir dikemas dalam botol, pena insulin atau pompa insulin. Lalu diuji kualitasnya sebelum didistribusikan. Oke. Udah ngerti? Ngerti, paham. Ini mah nggak usah. Kita mau wawancara gue selanjutnya nih, calon-calon nih. Dah. Tutupan dulu, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang mewawancarai. Siapa namanya? Saya Filindra Nisrin Ahmad, kelas 18. Jadi mau nanya apa? Jenis-jenis cloning transfer apa aja? Oke, jadi jenis-jenis cloning transfer dalam biologi itu yang pertama cloning transfer nukleus sel somatik. Prosesnya itu inti sel somatik, sel tubuh non reproduksi dari donor dimasukkan ke dalam sel telur yang inti aslinya telah dihilangkan. Terus tujuannya itu menghasilkan organisme yang secara genetik identik dengan donor inti. Terus contohnya itu domba doli adalah hasil cloning pertama yang berhasil menggunakan metode ini. Terus aplikasinya itu penelitian, pengembangan obat, pelestarian spesies langka, dan potensi pengobatan regeneratif. Yang kedua, cloning transfer nukleus embrio. Prosesnya itu inti dari sel embrio dipindahkan ke dalam sel telur enukleasi. Tujuannya itu untuk menghasilkan embrio baru dengan materi genetik embrio donor. Aplikasinya untuk penelitian perkembangan embrio dan studi genetika. Yang ketiga, ada cloning transfer mitokondria. Prosesnya itu materi genetik inti dari sel telur ibu dipindahkan ke sel telur donor yang memiliki mitokondria sehat. Tujuannya itu untuk mencegah penyakit genetik yang diturunkan melalui mitokondria. Aplikasinya itu terapi kesuburan dan pencegahan penyakit mitokondria. Terus keempat, itu ada cloning reproduktif. Tujuannya untuk menghasilkan individu baru yang identik secara genetik dengan induk donor. Metodenya biasanya menggunakan teknik SCNT. Aplikasinya pelestarian spesies langka, peternakan, dan hewan peliharaan. Ini yang terakhir nih, kelima, cloning terapeutik. Tujuannya menghasilkan sel punca, stem cell, untuk pengobatan berbagai penyakit, bukan menciptakan organisme utuh. Prosesnya mirip dengan SCNT, tetapi embrio tidak dibiarkan berkembang menjadi individu, melainkan digunakan untuk penelitian sel. Aplikasinya pengobatan penyakit degeneratif seperti Parkinson, diabetes, dan regenerasi jaringan. Sekian. Udah ngerti? Udah ngerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancarain siapa ya? Bambang. Sini Bambang, kamu mau aku wawancara tidak? Boleh. Oke. Nama? Nama Bagus Tiotama dari kelas 12. Rumahnya deket siapa? Deket kamu dong. Oke. Iya. Mau nanya apa nih? Apa sih keuntungan kultur jaringan dan apa itu kultur jaringan? Oke, gampang banget ya. Kultur jaringan adalah metode perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan menumbuhkan bagian tanaman seperti Bu, ini dia suka sama Naila. Ini suka sama Adinda. Nah, ntar saya post nih, Bu. Enggak saya sensor, bodo amat. Ya. Kalau dia coba Dalam media buatan yang steril dan kaya nutrisi di lingkungan yang terkontrol. Teknik ini memungkinkan pertumbuhan
tanaman baru yang identik dengan induknya. Benar. Dengan kan wawancara sama gue ya. Terus ya. Lagi rekam. Lanjut. Dengan kondisi aseptik untuk mencegah kontaminasi. Nah, sekarang keunggulannya nih, Gus. Siap. Yang pertama itu 3 menit lagi. perbanyakan tanaman secara massal, yaitu dapat menghasilkan banyak tanaman dalam waktu yang singkat. Gacor. 2. Tanaman bebas dari penyakit. Berarti gratis ya, nggak Betul, bayar. betul. Karena dilakukan dalam kondisi steril, tanaman yang dihasilkan cenderung sehat dan bebas patogen. Yang ketiga, tidak tergantung musim. Bisa dilakukan kapan saja tanpa bergantung pada kondisi cuaca. Yang keempat, menghasilkan tanaman seragam. Seragam. Betul. Seragam. Fokus. Menghasilkan tanaman seragam. Semua tanaman hasil kultur jaringan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Yang kelima, kebanyakan tanaman langka atau sulit dikembangbiakan Ada si secara Genjor. konvensional. Cocok untuk melestarikan tanaman yang hampir punah. Yang terakhir, menghemat ruang dan waktu. Tidak memerlukan lahan luas untuk tahap awal perbanyakan. Kayak gitu sih Gus, ngerti gak? Ngerti banget. Tadi ada berapa? Kultur jaringan ada beberapa. Ada beberapa ya. Itu lebih dari 2 kan? Betul. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini saya bersama Papa. Asyik kali A. Wah, Wisnu kali. Oke, dari kelas 11 biasa. Oh yang itu lah ya. Ya. Mau nanya apa nih? Gini Bang, sebutkan jenis-jenis antibiotik. Ada ubay. Apa? Sebutkan jenis antibiotik. Ya, antibiotik. Oke. Berikut adalah jenis antibiotik berdasarkan mekanisme kerjanya. Yang pertama, antibiotik penghambat sintesis dinding sel. Menghambat pembentukan dinding sel bakteri sehingga bakteri mudah pecah. Itu penisilin, itu amoxicillin dan ampicillin. Terus yang kedua cephalosporin, itu ceftriaxone dan cephalosporin. Zetek 25 coy itu suaranya. Carbapenem. Dengerin dulu dong. Dengerin. Terus. Carbapenem itu meropenem dan imipenem. Bentar Bang, ada zetek Bang. Asep. Balik dong. Fokus. Terus ada vancomycin, itu efektif untuk bakteri gram positif resisten. Di Indomaret kan? Yang kedua itu antibiotik penghambat sintesis protein. Mengganggu produksi protein pada bakteri sehingga bakteri tidak bisa berkembang. Yang pertama itu ada tetrasiklin, itu dodicillin, doxycycline dan minocycline. Yang kedua ada aminoglikosida, itu gentamicin dan streptomycin. Ketiga ada Macrolida, itu erythromycin, azithromycin dan claritomycin. Wisnu. Yang keempat ada chloramphenicol. Suka. Anak 10 itu, 10 ya. Digunakan untuk infeksi Beda. serius Tempat SD ada. tertentu. Oh, 3. 3 apa tuh? Antibiotik penghambat sintesis asam nukleat. Menghambat replikasi DNA atau sintesis RNA bakteri. Dalam itu ada quinolone, itu Nginjek tai gue ya. bisa banget ya. Ada ciprofloxacin, levofloxacin. Yang kedua ada rifampicin, itu digunakan dalam pengobatan TBC. Terus yang keempat ada antibiotik perusak membran sel, itu tuh mengganggu integritas membran sel bakteri sehingga bakteri itu tuh bakterinya itu tuh polimiskin, itu kegunaannya polimixin B dan E untuk infeksi gram negatif. Yang kelima ada antibiotik penghambat metabolisme sel, itu menghambat jalur metabolisme penting bakteri. Ini sulfonamid, itu ada nelpon nggak? Ada yang nelpon guys. Tio, itu sulfamethoxazole. Terus ada trimetoprim, itu sering dikombinasikan dengan sulfamethoxazole. Udah 2 menit belum, Dot? Udah lebih 3 menit. Oke. Paham Bang. Oke. Ini Asep ya teman-teman. Terus ada Tio. Ada Tio, Eman, Dodi, Wisnu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gua dong. Ya.
Udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mewawancarai orang siapa namanya? Nama Lapsi dari 10.4. Ini dong. Iya dong, ini gelar. Jadi mau nanya nggak nih? Mau dong. Nanya namanya apa? Bisa jelaskan gram positif dan negatif dan apa? Oke, jadi gram ini. Oh. Boleh bilang. Lanjut. Izin dulu izin. Boleh. Iya, makanya lanjut. Gram positif dan gram negatif adalah dua kelompok utama Kabur ya, Pak. bakteri yang diklasifikasikan berdasarkan perbedaan struktur di ini sel mereka yang terlihat saat pewarnaan gram. Yang pertama itu gram positif. Mungkin kita tunggu 10 detik dulu kali ya. Oh iya, boleh. Jadi kita coba lihat dulu sini sis. Ini sis. Orangnya masuk, guys. Ini sis. Jadi ini suasana kelas. Metode menanam tanaman tanpa menggunakan tanah, Dah, iya. melainkan menggunakan air. Sama emang yang diperkaya dengan nutrisi esensial, keunggulannya dengan air. Mana orangnya? Nah, ya. Iklan dulu, Bu. Bentar, Bu. Pak, bentar ya Pak. Pinjam muridnya bentar Pak. Oke. Pertama, gram positif memiliki lapisan peptidoglikan tebal pada dinding selnya. Terus mengandung asam teikoat dan asam lipoteikoat yang membantu stabilitas dinding sel. Terus tidak memiliki membran luar. Saat pewarnaan gram, bakteri ini menahan warna kristal violet sehingga tampak ungu di bawah mikroskop. Lah ini bener bocah. Mau contohnya nggak nih? Mau tahu contohnya? Boleh. Itu ada dua, ada Staphylococcus aureus sama Bacillus subtilis. Gini dong. Oh iya, maaf. Yang kedua nih, gram negatif. Ya. Itu memiliki lapisan peptidoglikan tipis yang terletak di antara dua membran dalam dan membran luar. Jadi memiliki membran luar yang mengandung lipopolisakarida LPS. Sabar ya, LPS yang bisa berperan sebagai endotoksin. Saat pewarnaan gram, bakteri ini kehilangan kristal violet dan menyerap safranin sehingga tampak merah atau merah muda di bawah mikroskop. Contohnya itu Escherichia coli dan Salmonella typhi. Kenapa ada perbedaannya? Kenapa? Disebabkan oleh evolusi dan adaptasi bakteri terhadap lingkungan mereka. Gram negatif lebih resisten terhadap antibiotik dan zat kimia karena memiliki membran luar yang berfungsi sebagai pelindung tambahan. Sementara itu, positif lebih tahan terhadap tekanan osmotik karena dinding sel yang tebal. Ah, iya. Ngerti? Mengerti. Coba ulang. Aduh, enggak dong. Ya, yang penting Maksudnya banyak lah ya. ya, banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. juga Lucio. Ini saya ingin mewawancarai orang yang bernama Perkenalkan, nama saya Raka dari kelas 10.8. nama panjangnya apa? Raka udah Ditya dari 10.8. Jadi mau nanya apa nih? Nanya apa itu MSG dan PST sama asam sitrat, cuka. Nah, gitu aja. Cuka. Ya, cuka. Oke. Jadi kita Lagi sekarang wawancara gua ntar dulu. Ya, jadi pertama itu kita bahas yang PST dulu ya. kertas. Ntar dulu. PST itu Maaf ya, banyak iklan. iya, PST itu zat beracun yang dihasilkan oleh fitoplankton jenis Dinoflagellata. Ya. Bagaimana kerjanya? Kerjanya itu kerang yang memakan fitoplankton ini dapat mengakumulasi racunnya. Jika manusia memakan kerang yang terkontaminasi PST, bisa menyebabkan kelumpuhan otot dan gangguan saraf. Ini majuan. Terus dampaknya, Zumbat ini. keracunan PST bisa berakibat fatal jika tidak ditangani dengan cepat. Sekarang kita ke MSG atau monosodium glutamat. Ya. Dalam biologi, MSG dikenal sebagai penyedap rasa buatan yang mempengaruhi sistem saraf. Ini nama gue ya. Ya. Itu hubungan dengan biologinya itu dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan menstimulasi indera pengecap untuk merasakan umami. Mami. Ya. Tapi konsumsi berlebih pada sebagian orang MSG bisa menyebabkan gejala seperti pusing, mual atau Chinese restaurant syndrome. Oke. Terus kaitan dengan biologisnya itu MSG mengandung glutamat yang juga merupakan neurotransmitter alami di otak. Berapa menit, Bray? Udah ini belum? Udah berapa menit, Bang? Belum. Lanjut. Terus yang ketiga itu Oke. sitrat. Ya, Dalam apa biologi, sitrat berperan penting dalam siklus asam sitrat Ya. yang terjadi di mitokondria sel. Oke. Fungsinya itu siklus Krebs, iya tahu. Menghasilkan energi melalui proses respirasi sel. Ya, Terus udah. Perannya itu terbentuk dari reaksi antara Oh. asetil
CoA dan oksaloasetat yang kemudian diubah melalui beberapa tahapan untuk menghasilkan energi. Terus relevansi proses ini vital untuk metabolisme sel pada makhluk hidup. Ini satu lagi sih, nanggung atau Udah cukup gak apa-apa, udah Udah jelas aja. banget. Oke. Gacor banget. Oke, sekian, terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mewawancarai orang terakhir, namanya Wafin Asmaroin dari kelas 1. Jadi mau tanya apa nih? Kenapa mikroorganisme digunakan di bioteknologi? Kenapa mikroorganisme digunakan di bioteknologi? Mikroorganisme digunakan dalam bioteknologi karena memiliki berbagai keunggulan yang membuat sangat bermanfaat dalam berbagai aplikasi. Alasan itu yang pertama itu pertumbuhan cepat. Mikroorganisme seperti bakteri dan algi dapat berkembang biak dengan sangat cepat, sehingga memungkinkan produksi bahan dalam waktu singkat. Yang kedua, kemudahan manipulasi genetik. Mikroorganisme mudah dimodifikasi secara genetik untuk menghasilkan produk tertentu seperti insulin, enzim atau antibiotik. Yang ketiga, kemampuan menguraikan bahan. Mikroorganisme dapat menguraikan berbagai bahan, termasuk limbah organik, sehingga berguna dalam pengolahan limbah dan bioremediasi. Yang keempat, produksi skala besar. Mereka dapat dibudidayakan dalam fermenter besar untuk produksi massal bahan seperti alkohol, asam organik, dan bahan pangan. Yang kelima, proses ramah lingkungan. Proses bioteknologi yang melibatkan mikroorganisme seringkali lebih ramah lingkungan dibandingkan proses kimia konvensional. Terus yang keenam, keragaman metabolik. Mikroorganisme memiliki jalur metabolisme yang beragam, memungkinkan produksi berbagai macam senyawa bioaktif. Yang ketujuh, biaya produksi rendah. Dibandingkan dengan organisme multiseluler, penggunaan mikroorganisme umumnya lebih ekonomis. Yang kedelapan itu ukurannya kecil dan mudah dikontrol. Karena ukurannya yang kecil, mikroorganisme mudah dipelihara dan dikontrol dalam laboratorium atau industri. Yang sembilan, yang terakhir, daya adaptasi tinggi. Mikroorganisme dapat hidup di berbagai lingkungan ekstrim, memungkinkan penggunanya dalam kondisi yang beragam. Itu yang sembilan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.